kumparan semua. Oke, sambil menunggu, wah sudah teriak-teriak kan namanya Afgan, ke Afgan, ke Afgan. Wah, ke Afgannya lagi minum, haus nih. Untuk teman kumparan semua, nggak apa-apa, Kak Afgan harus stay fit. Halo Afgan, selamat sore. Halo, udah kedengeran belum? Halo? Halo, selamat sore Afgan. Halo, sore. Sore, gimana Afgan kabarnya sehat? Sehat-sehat. Ini connectionnya udah oke atau belum sih? Kok belum masuk di Sudah sini? oke, di kita sudah oke. Di sini belum? Oh, baru masuk. Oke, baik. Oke, oke. Soalnya di sini belum. Udah ya? Agak pending ya. Kalau di kita Oke. udah oke kok. Ini udah nggak sabar semua nih orang mau ngobrol sama Afgan. Alright. Oke, halo semua. Kok di sini Oke, belum? halo selamat sore Oh, Afgan. hai. Hai, Halo. selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat Afgan? Sehat, sehat. Gimana Sehat, kabarnya? alhamdulillah. Kita juga teman-teman kumparan di sini semuanya sehat dan mudah-mudahan teman kumparan yang nonton live Instagram kali ini semuanya juga dalam keadaan sehat. Tadi kan Afgannya juga udah minum dulu nih, pasti udah lebih Amin. fresh, lebih fit. Amin. Nah, aku pengen tanya dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol. Selama pandemi ini kesibukannya Afgan ngapain aja nih? Udah banyak banget yang baru-baru nih dari Afgan ya selama pandemi, kita bisa lihat di YouTube-nya dan segala macam. Afgan boleh cerita dong kesibukannya selama pandemi ngapain aja nih? Um, ya, kalau sekarang aku kan baru rilis single, jadi sekarang lagi sibuk ngurusin single dan juga single-single selanjutnya yang mau dirilis. Kalau setahun kemarin, aku bener-bener stay di rumah. Akhirnya aku bikin kayak cooking cooking show gitu di YouTube aku Hmm. untuk cari kesibukan aja sih. Tapi alhamdulillah tahun ini udah mulai kembali seperti semula, rilis musik baru gitu-gitu. Oke, ini jadi banyak hobi baru ya. Akhirnya banyak kegiatan baru yang tercipta selama pandemi gitu ya, Gan ya. Betul ya? Banyak ya, banyak sih. Oke, ini kalau tadi kamu bilang lagi sibuk mengurus single nih. Ini juga salah satu yang pengen kita bicarain juga nih hari ini. Karena kan setelah cukup lama kamu nggak meluncurkan karya solo, akhirnya Afgan merilis single Say I'm Sorry. Dan ini dirilis juga di bawah label S Empire ya kan. Boleh dong ceritain gimana sih Afgan awalnya? Awalnya sampai akhirnya bisa terjadi kerjasama ini dan akhirnya terlahirlah itu single Say I'm Sorry. Iya, jadi em, aku emang dari dulu cita-citanya pengen punya album berbahasa Inggris dan pengen banget bisa kerjasama dengan produser dari Amerika gitu. Dan akhirnya aku cari tahu, aku sempat ketemu sama teman di London, tanya sana sini kalau misalnya mau uh, kerjasama dengan label dari luar, kira-kira siapa yang pas dengan aku. Terus aku di reverse ke label aku yang sekarang Empire. Dan aku begitu ketemu sama mereka, vibe-nya cocok banget, kayak energinya kok pas banget ya gitu. Dan mereka juga kayaknya yakin gitu dengan project aku. Terus mereka memutuskan oke, kita mau sign Afgan. Dan setelah itu aku berangkat ke Amerika. Aku spend waktu sebulan di sana untuk proses rekaman dan juga penulisan lagu. Habis itu ya udah, sekarang udah rilis gitu. Oke, kalau boleh tahu nih apa sih yang akhirnya membuat Afgan jatuh hati dengan lagu ini? Yang ngebuat jatuh hati mungkin, jadi proses di sana tuh um, cukup berbeda ya dengan yang di sini. Jadi aku kayak dikasih banyak sekali pilihan kayak beat. Waktu itu aku denger beatnya ini kok enak banget ya, kayaknya pas buat aku. Eh, dan ya udah, habis itu penulisan liriknya benar-benar ngobrol dengan eh, songwriter yang ada di studio, benar-benar sharing. Dan ya aku ngerasa sih kayak lagu ini beda banget. Ini momen yang pas buat aku rilis sesuatu yang totally different gitu. Dan alhamdulillah responnya so far luar biasa banget sih. Aku benar-benar gak expect seperti ini responnya. Jadi aku kaget juga sih orang-orang bisa menerima dan bisa appreciate uh, benar-benar satu karya yang berbeda dari sebelumnya. Jadi thank you banget semua yang udah Oke. nonton video klipnya, yang udah komen di YouTube, yang udah
streaming lagunya di semua uh, streaming platforms. Aku benar-benar nggak nyangka dan senang banget sih dengan responnya. Betul sekali, ini kalau ngomongin soal responnya ini luar biasa sekali ya Afgan ya, karena kan baru beberapa hari dirilis, video klipnya juga segala macam, ternyata responnya sebesar itu. Nah ini kalau misalnya tadi aku ngobrol lagi nih ya, soal Afgan tadi sempat bilang juga sebetulnya untuk bisa memiliki karya secara internasional itu adalah salah satu impiannya Afgan gitu. Nah apa sih yang pertama kali dirasakan ketika akhirnya impian ini terwujud gitu? Gimana perasaannya pertama kali akhirnya ini semua jadi kenyataan? Uh, Masih nggak percaya sih. Kayak Masih nggak percaya ya? masih nggak percaya sih, masih kayak apa ya, surprise banget sih dengan respon teman-teman yang ada di Indonesia aja udah bikin aku kayak ngerasa semua kerja keras tuh bisa terbayarkan gitu. Apalagi ngelihat respon yang sih. Kok bisa ya? Tapi ya Still bersyukur. surreal gitu ya, ini kayak bener nggak sih akhirnya terjadi gitu. Dan alhamdulillah responnya juga positif, nggak cuma dari orang Indonesia tapi juga reaction dari berbagai negara ya, alhamdulillahnya seperti itu ya. Ya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Nah, ini kan pertama kalinya akhirnya Afgan bekerja sama dengan label internasional gitu. Nah, kalau boleh diceritain sebetulnya apa aja sih tantangannya yang dihadapi gitu. Mengingat kamu kan sudah banyak juga album yang dikeluarkan sebelumnya dan biasanya memang bekerja samanya mostly memang dengan orang-orang Indonesia. Tantangannya yang dihadapi biasanya apa sih kalau ketika merilis dan bekerja sama dengan label internasional ini? Em, aku ngerasa hampir nggak ada sih. Jadi mereka benar-benar di sana welcoming banget ya, dan mereka appreciate apa yang aku coba sampaikan lewat musik aku. Kayak mereka nggak coba merubah apapun dari diri aku, jadi aku benar-benar bisa menjadi diriku sepenuhnya. Dan um, aku juga nggak berusaha untuk me-westernize diriku atau gimana. Aku ya emang, aku emang dari Indonesia, dan aku akan membawa influence yang aku dapat selama aku hidup di sini ke musik aku gitu. Jadi itu yang mereka Yeah. appreciate itu, dan bisa mengarahkan aku ke uh, musik yang benar-benar aku banget. So, kalau tantangan sih aku ngerasa alhamdulillah hampir nggak ada. Cuman mungkin kayak uh, bahasa aja sih. Maksudnya biasanya nulis lagu pakai bahasa Indonesia, sekarang mulai belajar pakai bahasa Indonesia. Pasti ada tantangan tersendiri. Tapi ya aku belajar sih pelan-pelan lah gitu. Apa-apa pelan-pelan. Namanya kan juga pertama ya Afgan ya. Jadi wajar lah kita sambil belajar tentunya. Jadi sejauh ini memang tidak ada, alhamdulillah tidak ada tantangan besar yang dihadapi selain soal bahasa ya. Dan bagusnya sendiri ini adalah Afgan juga tetap membawa nama baik Indonesia dan juga ciri khasnya sebagai musisi Indonesia ketika bekerja sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Oke. Nah, lagu ini juga akan menjadi jembatan ke album baru nih, dengar-dengar. Kira-kira boleh dibocorin atau mungkin akan bekerja sama dengan siapa nanti di album selanjutnya? Rilisnya sih bulan April, insya Allah. Jadi album Insya Allah. pertama Amin. ya. Kita doakan ya teman-teman Kumparan semoga lancar bulan April. Thank you. Album full English pertama aku. Di sini aku kerjasama dengan banyak sih, banyak produser. Aku rekamannya di San Francisco dan juga di Atlanta waktu itu 1 bulan. Oke. Satu kolaborasi juga nanti dengan seseorang yang aku nggak bisa share sekarang, cuman aku harap bisa menjadi sebuah surprise lah menjelang album rilis. Oke, kita doakan teman-teman mudah-mudahan lancar dan kita tunggu tentunya kolaborasi dari Afgan. Tadi banyak banget yang komen ya, Afgan itu selalu total dalam berkarya. Setuju, Afgan selalu total dalam berkarya. Mudah-mudahan nanti albumnya bisa lancar di bulan April dan tentunya bisa mendapatkan respon positif yang lebih baik lagi daripada album-album sebelumnya. Amin. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pandemi nih, ini kan pasti bikin Afgan jadi udah nggak bisa lagi manggung kayak dulu gitu ya. Ketemu sama banyak orang, manggung di panggung, dan sekarang seberapa rindu sih seorang Afgan manggung di depan banyak penonton? Apakah justru karena pandemi ini sudah hampir mau setahun, mungkin Afgan sudah
pelan-pelan berusaha menerima, menahan rasa rindu, atau rasa rindu itu memang masih berat sebetulnya? Kangen banget sih, aku benar-benar kangen banget manggung. Jadi aku udah lama banget sih nggak manggung, dari bulan Desember sampai sekarang nih belum ada manggung lagi. Eh, dan tahun lalu juga manggungnya kan semua secara virtual ya, jadi nggak ketemu langsung Ya, dengan penontonnya. Jadi kangen sekali sih, dan aku berharap sih semoga dengan adanya vaksin yang udah mau didistribusiin bisa benar-benar perlahan-lahan mengembalikan kondisi seperti semula, karena aku kangen banget manggung dan ketemu sama Afganisme yang mungkin udah setahun lebih nggak ketemu aku. Itu aneh banget sih, biasanya setiap minggu ketemu. Sekarang udah ketemu. setahun. Ya. Jadi semoga bisa cepet-cepet kembali Yang seperti biasanya semula. dalam ya, yang biasanya dalam setahun ketemu dari berbagai kota ya Gan ya. Iya, tiap Manggung minggu segala pasti macam, ketemu ada kan dulu. interaksi. Mm-mm. Sekarang udah nggak ada dan harus selalu virtual. Oke, Mm-mm. ini kalau misalnya ngomongin soal akhirnya rindu dengan manggung dan lain sebagainya. Aku pengen nanya nih, sebetulnya apa sih keinginan Afgan yang belum tercapai selama berkarir di industri musik ini? Keinginan yang belum tercapai banyak sih. Jadi aku pengen terus grow as a musician gitu. Jadi nggak pengen terlalu nyaman di satu tempat. Pengen terus belajar dan berkembang terus. Jadi kalau aku harus namain satu spesifik hal yang aku pengen, ya kayaknya agak susah ya. Tapi aku pengen terus berkembang aja sih, nggak stay di satu tempat, dan bisa berani untuk keluar dari comfort zone aku. Itu yang aku paling Oke, pengen. ingin terus berkembang dan keluar dari comfort zone. Ya, betul. Kalau keinginan di luar soal industri musik, apa sih keinginan seorang Afgan? Kalau kita nggak ngomong soal industri musik nih, di luar itu, ada nggak keinginan kamu yang belum tercapai? Banyak sih. Banyak kalau masalah itu. Salah satunya yang Nah, paling harapannya bisa dipenuhi dalam waktu cepat, dalam waktu aku tuh terdekat. orangnya nggak terlalu suka kayak punya target gitu ya. Jadi aku orangnya lebih go with the flow aja, karena punya target tuh kayak kadang-kadang membuat kita jadi ngoyo. Jadi aku apapun itu yang maupun itu dari kerjaan atau personal life aku lebih pengen kayak go with the flow aja, dan uh, ketika waktu yang tepat akan terjadi ya terjadi. Itu aja sih. Oke, go with the flow. Jadi kalau terjadi ya terjadilah. Kadang target itu bikin stres ya Gan ya. Kita berusaha yang maksimal, tapi kalau terlalu pasang target jadi stres ya kadang ya. Iya, aku sih pengennya aku terus berusaha maksimal, tapi kayak aku nggak mau expect terlalu banyak, tapi aku tetap lakukan yang terbaik setiap harinya. Oke. Ini kuncinya nih teman-teman kumparan ya, melakukan yang terbaik. Oke. Kalau misalnya aku juga pengen nanya nih sama kamu ya, beberapa waktu lalu mungkin sekitar sebulan yang lalu aku lihat kamu kan bikin cover nih, cover lagu soal Dynamite. Oke. Kenapa? Oke, sempat ada masalah koneksi, sudah jelas sekarang? Udah sih, aku udah dari tadi lancar. Sudah jelas? Oke, kita langsung mulai lagi ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Oke, aku sekarang mau nanya nih, pertanyaan selanjutnya nih untuk seorang Afgan. Oke, kalau tadi misalnya kamu bilang kita balik lagi soal gimana proses kamu tadi rekaman di dua tempat, di San Francisco dan di Atlanta kan. Kamu pernah cerita juga nih di salah satu channel YouTube kamu bilang kalau misalnya kamu kemalingan. Betul ya Afgan ya? Iya. Jadi kamu bilang completely start from zero, benar-benar mulai dari nol. Kamu juga kasih lihat foto-fotonya ketika gimana perampasan atau perampokan itu terjadi gitu. Kira-kira boleh diceritain lagi nggak sih ini kan sama teman-teman kumparan di sini? Meskipun mungkin ini sebenarnya kenangan kelam ya, tapi boleh nggak sebenarnya diceritain lagi sama teman kumparan yang ada di sini? Iya, jadi aku Kok bisa waktu gitu? itu aku baru landing di San Francisco, benar-benar baru banget landing. Terus aku lapar, aku makan di Chinatown. Terus Hmm? koper-koper aku dan tas aku tinggal di mobil gitu. Begitu balik, mobilnya udah dihancurin, dan semua koper, Hmm. tas aku, paspor, uang segala macam udah
udah nggak ada. Jadi itu malam pertama udah dapet kayak kejutan yang gak enak. Terus nanti bolak-balik ke kantor polisi lah dan lain-lain. Eh, Cuman aku ngerasa gini loh, aku memang niatnya ke US untuk kayak start over gitu secara musik. Aku pengen belajar lagi dari awal, mulai dari awal. Dan mungkin kejadian tersebut kayak bisa menjadi literally aku start over gitu. Kayak harus beli baju baru, harus bikin paspor baru segala macam. Jadi ya aku anggap itu sebagai apa ya, sign aja kali dari universe untuk start over. Oke, sign dari universe untuk start over, benar banget ya. Meskipun ya kita nggak bisa membohongi ya kan ya, pasti pada saat kejadian itu stres juga, kecewa Wah, juga, aku mau sedih sih. marah juga, bingung segala macam. Aku kecewa sih, kayak kok gue baru nyampe udah dapet kayak cobaan yang berat banget gitu. Iya, Uh, cuman berat uh, banget. tapi aku percaya kalau kita menghadapi satu cobaan pasti akan ada um, kemudahan yang akan kita alami setelahnya gitu. Jadi setelah aku ngalamin cobaan itu, proses rekamannya hampir bisa dibilang sangat mulus sih, nggak ada kendala Wow. sama sekali. Mungkin itu kayak blessing in disguise kayak gitu. Oke, di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi setelah terampas semuanya, kita start over lagi dan alhamdulillah proses rekamannya berjalan sangat mulus. Dan alhamdulillah Ya, ketika rilis juga respon masyarakat juga luar biasa terhadap single alhamdulillah sih. Say I'm Sorry-nya dari Afgan. Oke. Teman-teman, kalau misalnya barusan kita udah ngobrol cukup banyak sama Afgan, Afgan juga sudah berbagi cerita seputar single terbarunya dan upcoming project-nya. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan main games sama Afgan. Wah, ini aku dulu nih yang main game sama Afgan ya. Setelah itu baru teman kumparan semua bisa main game sama Afgan. Oke, Afgan, ini nggak Afdol kalau misalnya aku cuma tanya-tanya aja sama kamu. Kayaknya enaknya kalau sore-sore gini aku ajak main sebentar, boleh ya Afgan ya? Mau Oke, ajak main sebentar. Nah, jadi di games kali ini namanya 7 Seconds Interview. Jadi nanti aku akan kasih kamu pertanyaan dan aku cuma memberikan kamu waktu 7 detik untuk menjawab setiap pertanyaannya. Jadi nanti ini pertanyaannya cukup spontan. Nggak apa-apa, nggak usah berpikir lama-lama, harus cepat dijawab aja. Oke, ini pertanyaannya cukup banyak ya, tapi nggak apa-apa, ini nggak susah kok. Oke, siap Afgan? Main game sama aku siap, di sini, sama teman kumparan? Siap? Oke, langsung siap. aja. Silakan teman-teman, boleh dihitung waktunya ya, dibantu. Oke, yang pertama adalah 3 kata yang mendeskripsikan single Say I'm Sorry. Fresh, emotional, deep. Oke, fresh, emotional, deep, pas 7 detik. Oke, selanjutnya. Dalam 7 detik, nyanyikan satu bait favorit di single Say I'm Sorry. Bridge-nya. And if everything changed, why do I feel the same? I'm still falling for you. Nah, yang itu. Oke, mantap. Langsung ke refnya. Oke, selanjutnya dalam 7 detik, ungkapkan arti Afganisme buat kamu. Motivator. Motivator. Motivasi buat aku sih sebenarnya. Lebih ke motivasi. Ya, yeah, that's it. Motivasi dan support system. Motivasi dan support system buat aku. Oke, dalam 7 detik, sebutkan 3 makanan favorit Afgan. Pasta, nasi goreng, salmon. Oke, sudah terjawab ya. Jadi teman-teman semua nih yang mau ngirimin makanan buat Afgan tadi udah dikasih bocorannya tuh ya. 3 makanan favorit Afgan. Oke, dalam 7 detik, seorang Afgan, kalau di rumah aja aku akan nonton. Nonton. Aku akan nonton. Nonton apa Afgan kalau boleh tahu? Favorit nih. Nonton series sih biasanya. Nonton series. Tergantung mood sih. Kadang-kadang pengen nonton yang lucu-lucu, kadang-kadang pengen nonton yang serem. Jadi tergantung mood, beda-beda. Oke, jadi genrenya beda-beda nih. Oke. Dalam 7 detik, sebutkan bakat terpendam seorang Afgan. Packing. Packing.
Ini bakat yang ya semua orang punya loh. Kadang orang kalau mau packing, apalagi liburan tuh udah bisa ngabisin waktu sendiri. Berarti Afgan jago banget packing nih ya? Soalnya teman-teman aku tuh bisa kayak, aduh malas banget packing. Sebenarnya aku kayak kalau mau packing tuh semangat banget gitu loh. Kayak udah Oh gitu. ditentuin ini tempat-tempatnya. Terus pokoknya semakin banyak barangnya, semakin muat tuh semakin ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi ya, aku suka packing. Sering dimintain tolong juga kan buat packing? Jangan-jangan sering juga nih. Enggak sih. Enggak sih. Kayaknya Ini bakat kalau terpendamku packingin loh buat orang soalnya. juga agak mana sih. Oke, langsung aja. Selanjutnya, dalam 7 detik silakan Afgan dijawab. Why harus Pevita? Karena kita udah kenal lama dan aku nyari partner acting yang bisa bikin aku nyaman. Dan ya, kita udah pro lah. Oke. Is a pro. Karena teman lama, jadi mudah dapet chemistry-nya ya Gan ya. Bisa Iya. dibilang kayak gitu ya. Oke. Dalam 7 detik, sebutkan kalau Afgan punya kekuatan super, aku akan ngapain? Aku akan membuat semua orang di dunia ini nggak sedih. Aku akan jadi pembawa kebahagiaan. Afgan akan menjadi Iya, pembawa jadi pokoknya kebahagiaan. kalau misalnya setiap ngelihat aku, semua orang langsung happy. Amin, mudah-mudahan. Sebetulnya sekarang udah kayak gitu sih Gan, apalagi buat teman-teman Afganisme kan, lihat Afgan udah jadi happy langsung. Oke, Ya, amin. langsung aja. Dalam 7 detik, sebutkan 3 lagu yang paling kamu suka. Sekarang nih, The Weeknd, Say I'm Sorry, Ayo silakan disebutkan semua lagu-lagunya. lagu BTS. Oke, lagu BTS. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Dalam 7 detik, sebutkan 3 kata yang menggambarkan warganet. 3, Apa ya? 4, Suportif sih, suportif, 7. suportif dan suportif sih nggak tahu lagi mau gambar. So far Suportif sih aku untuk baca responnya dari komen di Instagram, di YouTube, semuanya hampir positif dan suportif banget. Jadi aku ngerasa kayak kedorong lah untuk maju gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal warganet ya, tadi Afgan bilang suportif nih buat mendeskripsikan warganet. Ada nggak sih Gan komen sesuatu yang paling Afgan inget dari warganet? Apa ya? Banyak banget sih. Ada yang bilang katanya Say I'm Sorry harus masuk Billboard, terus mereka semua kayak Oh, amin. kita usaha caranya gimana supaya lagu ini masuk Billboard. Jadi kayak mereka semua mau berjuang bersama aku tuh kayak satu hal yang spesial banget sih. Oke. Jadi ini mudah-mudahan betul-betul masuk Billboard ya. Teman-teman Kumparan di sini bisa mendoakan amin yang kencang, mudah-mudahan masuk Billboard. Oke, kalau tadi kita udah main game sama Afgan di 7 seconds interview sama Afgan berdua, aku berdua aja. Nggak seru nih, dari tadi kan teman Kumparan udah banyak banget yang komen, mau dong main game sama Afgan, jangan kakak aja. Siap, oke, sekarang kita main gamesnya bertiga. Kalau begitu langsung aja, jadi sekarang akan ada games juga, cerdas cermat, yang kita akan battle langsung sama Afgan. Jadi aku sekarang mau ngajak teman Kumparan semua untuk main game sama Afgan, dan teman Kumparan juga sudah banyak yang request untuk join live bareng sama saya di sini dan Afgan. Jadi nanti teman Kumparan yang terpilih, kalian perlu tinggal menjawab jawaban dari pertanyaan yang akan saya utarakan nanti. Jadi rulesnya saya akan membacakan pertanyaan untuk Afgan dan teman Kumparan yang terpilih yang nanti akan join. Kemudian Afgan dan salah satu teman Kumparan yang join cukup cepet-cepetan aja ngejawab pertanyaan dari saya. Nah, untuk penonton yang bisa menjawab setiap satu pertanyaan yang benar, nanti akan dikalikan dengan Rp100.000. Oke? Wow, Nah, lumayan. sekarang kita menunggu pemilik akun @Abinezer. Abinezer, halo, Halo. selamat sore. Halo, aku tapi nggak bisa ngelihat. Oh oke, udah. Udah aman? Panggilannya siapa? Panggilannya Abi. Halo Abi. Panggilannya Abi. Halo Abi. Oke, Abi sekarang kamu mau main game sama Afgan ya. Jangan lupa di capture Ya. Abi, ini kapan lagi akhirnya bisa main game sama Afgan ya kan? Oh, oke Kak. Oke, siap Abi. Oke, langsung aja. Jadi nanti Afgan dan Abi tinggal cepet-cepetan menjawab aja.
Aku mau belnya cukup sebutkan nama aja. Jadi kalau misalnya Oke. Afgan mau jawab duluan, Afgan tinggal bilang Afgan gitu. Abi mau jawab duluan, Abi tinggal bilang Abi gitu. Oke, siap ya Afgan dan Abi? Siap, Kak. Siap, oke. Ini adalah pertanyaan cerdas cermat yang pertama. Siapakah nama penemu pesawat terbang? A. Winston bersaudara Afgan. atau B. Wright bersaudara? Afgan. Afgan, Abi. silakan Afgan. Right bersaudara. Wah, mantap. Tepuk tangannya teman-teman. Ya. Afgan. Berarti aku dapat 100.000 ya? Dapat 100.000 tentunya. Donasikan 100.000 viewers di single saya I'm Sorry. Mudah-mudahan kita bisa menyumbang untuk singlenya terbaru Afgan. Di sini rame ya, jadi aku nggak cuma sendiri. Oke, langsung aja ini pertanyaan yang kedua. Siapa nama arsitek Bandara Soekarno-Hatta? A. Paul Andrew. B. Paul Walker. Wah, ini Paul gampang Andrew. lah. Oke, siap Abi. Jawabannya apa Abi? A, Kak. A. Paul Andrew ya Abi ya? Siap. Iya. Luar biasa. Selamat untuk Abi. Oke, ini pertanyaan yang ketiga nih. Kalau misalnya Afgan suka nonton series yang horor, mudah-mudahan Afgan tahu jawabannya juga ya. Oke. Lawang Sewu itu dibangun tahun berapa? Ya, Lawang Sewu itu dibangun tahun berapa? A. 1907,